mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 4 ayat 14 tertulis, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Untuk memahami ayat ini, kita harus menghubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat 13, yang kita telah bahas minggu lalu, berbicara mengenai janji Allah terhadap Abraham, bahwa Abraham akan memperoleh dunia, universe, yaitu kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Roma pasal 4 ayat 14 menunjukkan bahwa untuk menerima janji itu sebagai keturunan Abraham oleh iman, tidak bisa hanya dengan melakukan hukum Taurat. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Menarik saudara, di tengah-tengah bicara mengenai dibenarkan karena iman, bukan karena hukum, terselip kalimat itu. Kita baca dulu Roma pasal 4 ayat yang ke-13, saudaraku. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Dan kita sudah kupas kata dunia itu dan final ya. Dunia itu maksudnya langit baru, bumi baru. Terus, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kalau bangsa Israel dengan hukum Taurat dapat mewarisi tanah Kanaan dunia ini, tetapi untuk mewarisi langit baru dan bumi baru tidak cukup dengan melakukan hukum Taurat. Jadi selama bangsa Israel dengar-dengaran kepada Yahweh, beribadah kepada Yahweh, melakukan hukum Taurat, Allah memberkati bangsa itu untuk menikmati tanah Kanaan dunia, tanah Kanaan di bumi ini. Tanah Kanaan masih menunjuk atau berbicara mengenai keindahan dunia bumi ini. Untuk mewarisi langit baru, bumi baru, tidak cukup dengan melakukan hukum Taurat. Orang percaya tidak diarahkan untuk memiliki dan menikmati dunia bumi ini. Untuk mewarisi janji Allah yang diberikan Abraham bagi dirinya dan keturunannya di dalam iman, keturunannya di dalam iman yaitu kita ini, maka hanya dapat diperoleh melalui iman. Iman yang dimaksud adalah tindakan seperti yang dilakukan oleh Abraham dengan seluruh gaya dan pola hidupnya. Tanah Kanaan diberikan kepada keturunan Abraham secara darah daging yang hidup di bawah Taurat. Tetapi dunia yang akan datang diwarisi oleh keturunan Abraham di dalam iman. Anda masih bersama saya? Jadi Abraham itu punya dua jenis keturunan. Yang pertama keturunan darah daging, yang kedua keturunannya oleh iman. Tentu saja keturunan Abraham secara darah daging sering juga terhisap ketika percaya Tuhan Yesus, dia termasuk juga keturunan di dalam iman. Kalau keturunan Abraham secara darah daging menerima janji Allah mewarisi tanah Kanaan, tapi kalau anak-anak Abraham oleh iman akan mewarisi langit baru, bumi baru. Keturunan Abraham dalam iman tidak dibatasi oleh ikatan darah daging dan suku bangsa. Dalam Roma pasal 4 ayat 16-17 tertulis, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati
dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan tulisan ini maka tembok pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi sudah menjadi roboh. Orang-orang non-Yahudi juga bisa menjadi umat pilihan. Ya, jadi Bapak Ibu, ada keturunan Abraham di dalam iman. Itu tidak dibatasi oleh ikatan darah. Kita termasuk. Dan kita memiliki hak untuk mewarisi dunia yang dimaksud oleh Alkitab ini bersama-sama dengan Abraham. Tindakan Abraham adalah tindakan yang benar-benar sangat ekstrim. Demi penurutannya terhadap kehendak Allah, dirinya harus kehilangan seluruh hidupnya. Sejak Abraham menerima panggilan Allah, hidupnya diubah sama sekali. Ia meninggalkan Ur Kasdim dan hidupnya tidak sama lagi. Abraham yang lama sudah mati. Dalam hal ini, Abraham adalah sosok manusia yang sudah sangat rohani pada zamannya. Abraham tidak mencintai dunia bumi ini yang diwakili oleh Ur Kasdim, negeri makmur dan maju di lembah Sumeria. Abraham harus meninggalkan semua kenyamanan dan kesenangan hidup di daerah asalnya di wilayah lembah Sumeria yang sudah sangat maju dan berbudaya tersebut. Abraham harus hidup sebagai bangsa pengembara atau nomaden yang tinggalnya di kemah, di perantauan dengan 1001 bahaya, dan dalam wilayah hunian yang tidak maju dalam budayanya. Tentu saja tindakan Abraham seperti ini tidak dapat dimengerti oleh orang-orang pada zamannya. Nah, kita harus melihat Abraham dengan perspektif yang benar seperti ini. Jadi kalau orang mengaku bermiliki iman, dia harus memiliki perilaku, gaya dan pola hidup seperti Abraham. Nah, sosok seperti ini pasti layak menjadi sahabat Allah dan mewarisi langit baru, bumi baru, saudara. Selama ini tidak digali secara mendalam kehidupan Abraham ini, saudara. Tidak salah, tidak berlebihan, tidak mengada-ada. Abraham meninggalkan Ur Kasdim itu pertaruhan. Dan saya kira apa yang saya tulis ini belum sampai dramatis. Kalau didramatisir luar biasa, saudara. Luar biasa meninggalkan Ur Kasdim. Hampir 1/4 abad Abraham menanti anak yang lahir dari Sarah dilahirkan. Sementara itu seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan keadaannya. Hebat, saudara. Lembah Sumeria di mana Ur Kasdim berasal itu sudah sangat maju dan berbudaya. Di luar lembah itu padang belantara yang tidak menjanjikan. Abraham hanya tinggal di kemah. Nah, ini harus dibukakan. Pikiran kita harus dibukakan supaya nanti kita bisa memiliki kehidupan kekristenan yang paralel dengan kehidupan Abraham. Supaya kehidupan Abraham menjadi inspirasi iman kita, menjadi pola iman kita. Oke, terus Pak. Selanjutnya, apapun yang Tuhan kehendaki dan perintahkan untuk dilakukan, Abraham melakukan dengan segenap hati tanpa ragu-ragu. Bahkan perintah Allah yang paling tidak dapat dimengerti, seperti menyembelih anak kandungnya sebagai korban bakaran. Tindakan-tindakan Abraham ini menunjukkan pribadi yang mengasihi dan menghormati Tuhan secara ekstrim atau fanatik. Iya, secara ekstrim atau fanatik, saudaraku. Ini tindakan yang ekstrim dan fanatik. Jadi kalau Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, artinya perbuatan sesuai dengan sistem keagamaan yang didasarkan pada hukum-hukum, tetapi didasarkan iman. Iman itu tindakan. Jadi dalam hal ini tidak boleh menyamakan perbuatan dan tindakan. Jangan karena dibenarkan bukan karena perbuatan lalu kita tidak punya tindakan. Nanti ke bawah akan makin jelas apa yang saya kemukakan ini. Terus, itulah sebabnya Abraham adalah sosok manusia yang pantas menjadi sahabat Allah dan menerima janji Allah mewarisi dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Dalam hal ini sangat jelas
bahwa untuk menjadi sahabat Allah dan pantas mewarisi langit baru dan bumi baru bukan sesuatu yang mudah dan murahan. Iya, bukan sesuatu yang mudah dan murahan. Kesan yang ditangkap banyak orang Kristen hari ini bahwa merasa sudah beriman kepada Tuhan Yesus, merasa berat telah memiliki iman, merasa berat meyakini kalau dirinya umat pilihan, dan kalau mati masuk surga. Ini konyol, saudaraku. Jadi selama ini terkesan bahwa kalau seseorang merasa sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia merasa sudah memiliki iman. Dengan iman yang dimilikinya tersebut, maka ia merasa sudah dilayakkan menjadi umat Tuhan yang bisa berdekatan dengan Dia. Kemudian juga merasa berhak mewarisi kerajaan surga. Kalau kehidupan iman seseorang tidak seperti kehidupan iman Abraham, maka berarti iman palsu yang tidak melayakkannya menjadi sahabat Allah dan mewarisi kerajaan surga. Ini satu kejahatan, saudara. Ketika diajarkan kepada jemaat, baik secara terang-terangan maupun secara tertutup atau tidak terang-terangan, secara eksplisit maupun implisit, seakan-akan untuk beriman kepada Tuhan itu mudah. Dengan nalar meyakini, maka ia sudah memiliki iman yang membuat dirinya berhak dibenarkan. Sebagai orang beriman yang meneladani kehidupan Abraham, kita juga dipanggil memiliki kehidupan seperti Abraham. Iman berarti meninggalkan cara hidup seperti yang dimiliki anak-anak dunia, yaitu kehidupan yang dijalani hampir semua orang, yang dulu juga kita jalani. Nah, untuk beriman secara benar, kita harus bersedia memiliki hidup yang harus disita seluruhnya demi penurutan terhadap kehendak Allah. Tadi ada kalimat, Abraham sudah mati. Abraham dengan pola hidup yang lama. Kita pun juga sudah mati mestinya. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kolose pasal 3 bahwa kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah adalah kesucian hidup yang tidak didasarkan pada hukum, tetapi tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau agama terikat dengan sistem keberagamaan, dengan hukum, syariat. Tapi iman tidaklah demikian. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, kita harus berani, kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Dengan demikian, kita yang mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dunia, itu sangat berpotensi untuk bisa memiliki iman yang benar seperti Abraham. Sebaliknya, orang yang masih mengasihi dunia, orang yang masih menyukai barang-barang dunia, orang yang masih bisa dibahagiakan oleh fasilitas materi, adalah orang yang tidak layak mewarisi janji Allah. Orang seperti ini belum bisa dikategorikan telah memiliki iman dan menjadi anak Abraham. Harus selalu diingat bahwa Abraham meninggalkan dunia bumi Ur-Kasdim demi memenuhi panggilan Allah. Itulah iman yang benar, dan iman adalah tindakan. Nah, ini harus diberitahu kepada semua orang Kristen, harus disadarkan. Mohon saudara bukan hanya mengerti dalam pikiran ya, oh saya setuju konsep ini, saya cocok dengan ide ini, saya terima pandangan ini. Oh, jangan hanya demikian. Tetapi saudara harus sungguh-sungguh menjadi pelakunya dan mengalami kebenaran yang kita pahami ini. Mengalami. Kalau Abraham meninggalkan Ur-Kasdim, kita meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Bagaimana aplikasi konkretnya? Bagaimana
pelaksanaan nyata dalam hidup ini. Oke, selanjutnya silakan Pak Indro baca. Selanjutnya dalam Roma pasal 4 ayat 15 tertulis, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kalimat yang mengatakan bahwa hukum Taurat membangkitkan murka Allah, maksudnya adalah bahwa sekalipun manusia sudah mengerti hukum Tuhan, tetapi mereka melanggarnya, sehingga membangkitkan murka Allah. Iya, sekalipun sudah tahu hukum itu, tetapi melanggarnya, ya, itu membangkitkan murka. Hukum Taurat membangkitkan murka. Yang membangkitkan bukan hukum Tauratnya sebenarnya, tetapi pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh umat. Sudah tahu hukum tetapi melanggarnya. Kalau tidak tahu hukum, ya tidak bisa dikatakan salah. Tahu tetapi melanggarnya. Teruskan. Dalam hal ini manusia yang sudah mengingkari perjanjian Seustes, bukan saja tidak mampu memenuhi standar kesucian Allah, tetapi juga gagal melakukan hukum-hukum yang sebenarnya masih belum berstandar kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Hukum Taurat yang dimiliki bangsa Israel itu belum memenuhi standar kesucian Allah, saudaraku. Belum. Jadi manusia bukan saja tidak mampu memenuhi standar kesucian Allah, tetapi juga gagal melakukan hukum-hukum yang sebenarnya masih belum berstandar kesucian yang dikehendaki Allah. Terus, keadaan ini adalah keadaan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, teruskan. Orang yang masih hidup di bawah hukum berarti masih berpusat pada hukum. Orang yang masih berpusat pada hukum sebenarnya masih belum memenuhi standar kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab standar manusia yang dikehendaki Allah sesuai dengan rancangan semula adalah berpusat pada Allah. Keadaan manusia yang mengingkari perjanjian bukan saja tidak mampu berpusat pada Allah, tetapi juga tidak mampu berpusat pada hukum. Keadaan seperti ini mendatangkan murka Allah. Jadi manusia itu dirancang Allah segambar dengan dirinya supaya berpusat pada Allah. Bisa berkata Tuhan itu hukumku, melakukan kehendak Allah. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu jelas, saudaraku. Tetapi manusia yang mengingkari perjanjian Seustes, ini kita bahas juga dalam satu pertemuan ketika dikatakan semua manusia pembohong. Pembohong itu bukan mengubah fakta dari merah bilang putih untuk teks itu, tapi artinya mengingkari perjanjian. Siapa yang mengingkari perjanjian pertama? Adam, dan Adam mewakili kita semua. Mengecewakan hati Allah. Mestinya Adam melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Tapi Adam jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Adam mengingkari perjanjian. Dan orang yang mengingkari perjanjian ini ternyata bukan saja tidak mampu berpusat pada Allah, tapi juga tidak mampu berpusat pada hukum. Hukum aja gagal, apalagi berpusat pada Allah. Nah, oleh sebab itu proses keselamatan itu tidak boleh dipandang sederhana. Iman itu tidak boleh dipandang sederhana. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu bisa makin sempurna atau iman itu harus progresif. Teruskan. Walaupun Abraham belum sempurna, tetapi pola hidupnya bukanlah pola hidup keberagamaan. Abraham tidak berpusat pada hukum seperti orang-orang beragama, tetapi berpusat pada Allah. Kehidupan yang berpusat kepada Allah dalam hidup Abraham ditunjukkan dengan kehidupannya yang selalu dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Apapun yang Tuhan kehendaki, Abraham lakukan. Apapun. Wah, ini luar biasa, saudara. Tidak ada sistem keberagamaan, hukum atau syariat. Kalau Paulus berkata kepada bangsa Israel,
atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, melakukan hukum Taurat itu tidak membuat kamu dibenarkan. Itu maksudnya memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, atau seandainya bisa pun tidak bisa membuat mereka dibenarkan, karena darah Tuhan Yesus lah yang menjadi sarana pembenaran. Sesungguhnya inilah yang dimaksud dengan hidup dalam iman. Tidak seperti orang beragama yang hidup dalam atau menurut perbuatan berdasarkan hukum dan sistem keagamaan. Ya, orang-orang beragama bangga dengan hidup keberagamaannya, berusaha melakukan hukum, ya. Tapi kekristenan tidaklah demikian. Berbeda sekali. Jauh berbeda, saudaraku. Terus, jadi sangatlah keliru kalau memahami hidup oleh iman hanyalah keyakinan atau beriman terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga mempercayai bahwa keyakinan atau iman itu juga pemberian dari Allah secara spektakuler. Jujurnya secara mistik. Iya, jangan berpikir bahwa iman itu diberikan secara mistis, secara mistik. Secara spektakuler Tuhan memberikan iman, orang bisa beriman. Memang ada ayat yang mengatakan, ya, iman itu diberikan Allah kepadamu. Tapi tidak boleh dipahami dengan premis yang salah. Kalau kita memperhatikan kitab Roma yang syarat dengan penjelasan mengenai iman, Paulus menulis bahwa iman datang dari pendengaran oleh Remato Kristo, firman, rema, firman yang disampaikan dalam situasi konkret. Ini proses. Firman bisa jadi iman. Berapa ayat, berapa pasal? Kalau ini hitungan ayat pasal, berapa banyak kebenaran yang harus didengar sehingga orang bisa memiliki iman. Jadi keliru kalau orang berpikir bahwa iman itu karunia yang dimunculkan di dalam hatinya. Iman itu sendiri apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi sangat konyol, keliru kalau orang berpikir bahwa keyakinan iman itu pemberian Allah secara spektakuler. Terus, selanjutnya meyakini sebagai orang yang sudah dipilih Allah untuk selamat. Iya, karena Allah menaruh iman, maka dia meyakini dirinya sudah dipilih untuk selamat. Terus, juga meyakini akan dituntun oleh Tuhan dengan sendirinya. Iya, Tuhan akan bertekun menuntun dirinya. Terus, sehingga dapat menjadi orang saleh sesuai dengan rancangan Allah. Terus, suatu hari juga dilayakkan masuk surga. Ini fatalistik ini. Ajaran begini ini fatalistik. Rata-rata gereja-gereja Eropa berdoktrin ini. Dan jangan bicara bagaimana hasilnya, bagaimana produk kekristenan macam itu. Jangan membantah, jujur. Kita percaya bahwa Allah memakai Martin Luther, CS dan kawan-kawan membangkitkan dan mereformasi gereja. Tetapi jangan puas dengan reformasi hari itu. Dunia berubah. Kita membutuhkan penyingkapan-penyingkapan kebenaran firman yang bisa mengimbangi dunia yang sangat jahat ini. Terus, doktrin keselamatan seperti ini menyimpang dari apa yang diajarkan Paulus. Mereka tidak teliti dan detail memperhatikan kata per kata dan kalimat per kalimat, sehingga salah memahami pikiran Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus. Kesalahan itu juga disebabkan karena mereka telah memiliki premis sendiri dalam menggali kekayaan kebenaran dalam tulisan Paulus. Ini kita baru sampai Roma pasal 4, ayat 14, 15, 16, 17. Tapi intinya ini Roma 14 sebenarnya. Saudara, detail kata per kata. Bukan begini, sudah jadi formula doktrin. Harus ayat per ayat. Di sini kita baru mendapatkan jelajah kebenaran yang jujur dan murni. Hukum Taurat telah membuktikan bahwa manusia telah berkeadaan sebagai pelanggar
terhadap kehendak Allah. Dalam hal ini hukum Taurat menjadi bukti terhadap kesalahan yang dilakukan. Sebagai ilustrasi seperti misalnya kalau tidak ada tulisan dilarang menginjak rumput di suatu halaman, maka seorang yang menginjak rumput halaman tersebut tidak bersalah. Tetapi kalau ada tulisan tersebut, maka menginjak rumput di halaman tersebut dipandang sebagai kesalahan atau berbuat salah. Demikianlah kehadiran Taurat menunjukkan kesalahan manusia, menunjukkan dan membuktikan. Apakah berarti dengan hal ini sebaiknya Taurat tidak perlu diadakan atau Taurat tidak diperlukan lagi? Menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti pola berpikir orang Yahudi yang salah. Pola berpikir orang Yahudi yang salah. Yang salah jika dilihat dari perspektif zaman Perjanjian Baru. Ingat ini. Ketika Injil sudah ada, ketika Juru Selamat dihadirkan, ketika anak domba Allah disembelih. Kita harus melihat pola berpikir orang Yahudi ini. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat dibenarkan Allah dengan melakukan hukum. Agama Samawi seperti agama Yahudi sangat ketat memperhatikan hukum. Hukum. Kalau kita tidak, Tuhan itu hukumku. Orang-orang beragama menjunjung tinggi hukumnya. Jangan coba-coba saudara mencela hukumnya. Tapi orang Kristen tidak memiliki hukum seperti itu. Sebab Tuhannya itu hukumnya. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat dibenarkan Allah karena melakukan hukum. Padahal hukum tidak dapat membenarkan seseorang. Alasannya, selain tidak ada orang yang dapat melakukan hukum dengan sempurna, juga karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang dapat membenarkan diri dengan keadaan telah kehilangan kemuliaan Allah, atau sebagai seustes, sebagai mengingkari perjanjian. Manusianya dapat dibenarkan oleh iman atas anugerah keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa tidak ada orang yang dapat dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu kita harus menempel dengan orang Yahudi. Kenapa menempel? Menempel di sini bukan dalam persekutuan ya. Karena kita bisa memahami mengenai korban-korban ya. Itu dari perjanjian lama mereka. Kita tidak bisa lepas dari Alkitab perjanjian lama mereka. Itu sumber kita. Itu sumber kita, saudaraku sekalian. Sekarang di zaman baru Allah telah menawarkan jalan pembenaran yang berbeda dengan pola sistem keberagamaan agama Samawi seperti agama Yahudi. Pembenaran artinya diakui oleh Allah sebagai tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, sehingga dinyatakan berkenan di hadapan Allah, layak menjadi umat Allah dan masuk surga. Itu di garis bawah itu pengertian pembenaran ini. Kalau dalam pola dan sistem keberagamaan seperti agama Samawi, pembenaran diyakini dapat terjadi melalui perbuatan berdasarkan hukum-hukum dan cara-cara ibadah atau seremonial. Tetapi berbeda dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu saudara bisa melihat orang-orang yang memeluk agama Samawi seperti agama Yahudi. Wah, betapa ketatnya mereka untuk bisa melakukan hukum. Karena melakukan hukum itu akan diridhoi oleh Allah, diberkati oleh Allah. Di bumi ini diberkahi, dan kalau mati masuk surga. Jadi hukum-hukum itu dipandang dapat membenarkan mereka. Pembenaran oleh iman berangkat dari korban Yesus di kayu salib. Nah ini intinya.
Ini sentral. Darah binatang tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Darah binatang tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Seberapapun jumlah darah binatang ditumpahkan, tidak dapat menyucikan dosa. Hanya darah anak domba Allah yang menguduskan. Nah, selanjutnya setelah menerima penebusan oleh korban Tuhan Yesus tersebut, orang percaya harus hidup dalam iman seperti teladan Abraham. Jadi kalau agama-agama mana mengenal darah anak domba Allah, darah Yesus, yang dikenal itu darah kambing, darah domba, ya, darah binatang yang bisa membuat dosanya diampuni. Karena Allah Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang katanya. Tapi kalau kita tidak berangkat dari situ, kita berangkat dari korban Tuhan Yesus di kayu salib yang memikul semua dosa kita, dari dosa sejak kita lahir sampai nanti kita mati. Mau mati kalau kita punya kesalahan. Yang belum beres itu ininya. Nah, ininya yang harus digarap, dibentuk, saudaraku. Jadi ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita menurut sampai pada tahap di mana kita dinyatakan benar. Makanya ada pembenaran secara pasif, pembenaran secara aktif. Penyucian secara pasif juga secara aktif. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan, saudaraku. Kebenaran orang benar bukan karena melakukan hukum, tapi karena iman. Hal ini sesungguhnya merupakan jalan hidup yang sudah dijalani oleh Abraham. Dan ternyata Allah berkenan pada pola keberimanan itu. Ini yang benar. Dan sesungguhnya pola kehidupan iman seperti Abraham ini, yang dikehendaki Allah dikenakan manusia. Dalam manusia berbagai bangsa, bukan hanya keturunan Abraham secara darah daging. Orang yang memiliki jalan hidup seperti yang dijalani oleh Abraham terhisap atau terbilang sebagai keturunan Abraham dan dilayakkan mewarisi dunia akan datang. Jadi begini Bapak Ibu saudara sekalian, kalau orang-orang beragama seperti orang Yahudi, agama Samawi, memandang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, pokoknya Maha. Kita bukan tidak percaya Allah Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, kita juga percaya. Tapi kita harus tahu Allah punya tatanan. Allah punya tatanan dan kita tidak boleh bikin tatanan sendiri. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah berkata, pergi kamu. Allah bisa nepotistis dengan memanggil Adam dan berkata, baik Adam, aku Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ku ampuni kamu, ya, karena aku Maha Pengasih, Pengampun dan Tidak bisa, Adam tidak bisa diampuni karena belum ada sarana, alat, media toolsnya untuk pengampunan itu. Itu darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus. Nah, ketika darah Tuhan Yesus belum ditumpahkan, darah domba yang disembelih. Ini kan tindakan profetik, sekaligus profetik atau nubuatan, sekaligus seperti voucher. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, menumpahkan darah, orang Yahudi berkata, oh kagak mau cara begini. Lu pakai cara siapa? Ya caranya Tuhan dong. Orang darah domba. Apa darah domba bisa menyucikan, tolol? Apakah darah binatang bisa menguduskan? Nggak bisa. Kesalahan dilakukan di dalam daging kok. Dombanya yang dikorbankan, ya kan? Kesalahan dilakukan oleh daging harus dibayar dalam daging, dan Tuhan Yesus yang melakukan. Itu baru cerdas. Cerdas. Firman Tuhan mengatakan, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, sekilas kalimat ini hendak menyalahkan keberadaan hukum Taurat. Seakan-akan hukum Taurat itu dipersalahkan,
Karena ada hukum Taurat, maka dosa dapat dibuktikan keberadaannya. Makna negatif lainnya yang bisa timbul bahwa seakan-akan lebih baik tidak ada hukum Taurat. Harus dipahami bahwa hukum Taurat harus ada bagi bangsa Israel untuk berbagai maksud. Pertama, supaya bangsa Israel tetap eksis, karena hukum Taurat menciptakan ketertiban. Kalau nggak ada hukum, rusak, saudaraku. Tuhan memberi hukum supaya eksis bangsa itu. Kedua, hukum Taurat itu bagi bangsa Israel menjadi alat persatuan. Karena bangsa ini yang pertama akan melahirkan Mesias. Amin. Amin. Yang kedua jadi saksi. Sampai dunia ini berakhir atau kiamat, bangsa itu tidak akan pernah punah. Mau dipunahkan cara bagaimana, tidak bisa. Mereka selama 2500 tahun tidak punya kerajaan, tidak punya negara. Mereka tercerai-berai. Dari tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara runtuh, dibuang, tidak pernah balik yang dibuang itu. Tahun 586 sebelum Masehi, Babil menaklukkan Yehuda. Orang-orangnya dibuang, sebagian pulang. Tragisnya tahun 70 Masehi, tahun 70, Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus dari Roma. Orang Israel dicerai-beraikan, ribuan tahun tidak punya negara. Bisa balik, sementara Moab, Amon, Filistin, Het, Keni, bangsa-bangsa Kanaan di situ lenyap. Kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Supaya orang tahu siapa Allah yang benar, Allah Abraham. Jangan lupa, anak Abraham itu bukan satu. Harus Abraham, lalu yang Ishak, lalu Yakub yang namanya Israel, sama. Jadi saksi. Itu maksud hukum Taurat diberikan. Satu, supaya bangsa itu eksis. Dua, menjadi alat persatuan. Tiga, hukum Taurat menunjukkan bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel. Sebagai buktinya apa? Di dunia ini orang memiliki hukum. Dan ajaibnya mirip dengan dekalog yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Jadi orang Kristen pun yakin Allah yang benar, Allahnya Israel. Tapi orang Kristen lebih maju lagi, karena di dalam Allah Israel yang Elohim itu dalamnya ada Bapa dan Anak. Tapi kalau orang Israel taunya satu, tunggal. Taunya tunggal. Padahal bahasa aslinya bukan yakit tapi ekat. Ekat itu berarti bukan berarti hanya satu, tunggal. Oke. Yang keempat, kenapa hukum Taurat diberikan? Menunjukkan keberadaan manusia dan menuntunnya kepada anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Keberadaan manusia yang berdosa dan menuntunnya kepada anugerah keselamatan. Firman Tuhan yang mengatakan, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Bermaksud agar orang percaya tidak lagi memiliki gaya atau pola hidup keberagamaan seperti penganut agama Samawi lainnya atau agama Yahudi. Kehidupan orang beragama Samawi seperti agama Yahudi masih belum memenuhi standar kebenaran dan kesucian Allah. Kedatangan Tuhan Yesus dengan memberikan anugerah dan kebenaran Injil menggantikan apa yang telah diberikan Allah melalui hukum-hukumnya. Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel pada zaman anugerah ini telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Maksudnya adalah orang percaya tidak lagi memiliki gaya hidup atau pola hidup keberagamaan seperti orang Yahudi dengan hukum Tauratnya. Dengan hukum Tauratnya. Ini hukum Taurat Israel loh, jangan lupa ya. Sedangkan orang Kristen itu hukum Taurat yang telah disempurnakan, yang menunjukkan cermin kekudusan kesucian Allah. Kalau hukum membunuh itu jika menghabisi nyawa.
Tapi Tuhan mengajarkan membenci sudah pembunuhan. Batiniah, saudaraku. Ini batiniah. Ini batiniah. Jadi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran, maksudnya kamu jangan hidup lagi sama seperti sistem keberagamaan orang-orang Yahudi. Kamu sekarang hidup dengan sistemku. Sistemku gimana? Dimulai dengan darah Yesus yang ditumpahkan. Semua dosa dipikul di kayu salib. Katakan amin. Tidak ada dakwaan lagi, tidak ada tuntutan lagi. Tetapi harus dimuridkan untuk bisa menjadi sempurna. Yang dibutuhkan bukan perbuatan, tapi tindakan. Tapi kalau engkau tidak mau bertindak, kamu nggak bisa dibenarkan. Karena orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Iman itu tindakan, seperti tindakan Abraham. Jadi sebenarnya ayat ini bukan bermaksud hukum Taurat dibuang ya, karena hukum Taurat punya fungsi, saudaraku. Ya, tetapi kita diajar untuk hidup dalam jalan keselamatan, yaitu darah domba yang membawa kita sebagai manusia yang dimiliki oleh Allah. Hukum Taurat disempurnakan. Sebenarnya kan tulisan Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, udah kamu jangan beragama lagi. Beragama itu bikin ribut dan gaduh. Loh, jadi kita nggak beragama, Pak. Maksudnya adalah kekristenan itu bukan agama, tapi jalan hidup. Tapi berhubung kita hidup di tengah-tengah masyarakat secara administratif dan hidup bersosial, maka kekristenan juga dipandang sebagai agama. Tidak apa-apa. Agamamu apa? Kristen. Jangan setelah ikut pendalaman Alkitab berkata, agamamu apa? Tidak beragama. Loh, kita harus beragama, bro. Aku tidak beragama. Loh, juga gereja Kristen bukan agama. Nah itu kan konyol. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Bro, agamanya apa? Kristen. Gitu. Jangan. Bro, beragama? Tidak. Agamanya bro? Tidak beragama. Loh, kan kita harus ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tapi pengertian Tuhan dalam Alkitab sama itu beda. Nah ini kan tambah panjang. Ngajak berantem. Kalau Tuhan kita itu sebenarnya Tuhan Yesus, Adonai. Jadi di Alkitab itu yang namanya Elohim itu jamak. Ada Bapa, ada Anak. Ketuhanan yang Maha Esa itu benar, kita juga setuju ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Tuhan itu Yesus maksudnya. Di sila itu nggak ada Bapa, yang ada Tuhan Yesus. Karena Bapa tidak pernah jadi Tuhan. Bapa itu tetap Bapa. Tapi di Alkitab Tuhan itu Yahweh. Yahweh itu sebutan untuk Elohim. Kalau Elohim itu juga dipakai oleh agama-agama Kanaan. Itu banyak dewa. Dewanya banyak. Asera, Sitoret, Milkom, Moloch, Dagon, Baal. Tapi itu orang Kristen yang namanya Elohim. Itu namanya satu. Yahweh. Jadi Yahweh itu namanya Bapa juga namanya Anak. Dua-duanya itu namanya di situ. Roh Kudus, Pak. Roh Kudus di dalam Bapa. Oke. Jadi orang Kristen setuju ketuhanan yang Maha Esa. Setuju Pancasila. Gereja harus berani berasaskan Pancasila. Karena Pancasila itu memuat kebenaran-kebenaran Alkitab. Ketuhanan yang Maha Esa, Yesus Tuhan kita. Ya tak? Bapak di mana? Udah kita diam, itu urusan dalam negeri. Dua, apa? Kita kemanusiaan yang ada dan beradab. Selanjutnya kita bahas nanti di B4 atau ceramah kebangsaan. Oke. Teruskan. Hukum Taurat yang disempurnakan adalah kebenaran yang mencerminkan wajah kesucian Tuhan. Haleluya. Terus. Jadi setelah orang percaya menerima pengampunan atau penebusan dosa oleh darah Yesus, amin, maka orang percaya dipanggil untuk memiliki kesucian Tuhan. Amin. Terus. Penurutannya bukan kepada hukum-hukum yang masih miskin,
tetapi penurutannya terhadap kehendak Allah. Pasti luar biasa. Sehingga prinsipnya adalah Tuhan adalah hukumku. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah harus dilakukan. Amin. Terus, inilah gaya hidup Abraham. Inilah iman yang sesungguhnya, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Amin.